Kabut pagi menyelimuti perairan dekat Pulau Komodo pada tahun 2001. Nelayan-nelayan desa sekitar terpaku melihat sebuah perahu kecil mengambang tanpa nahoda, perlahan-lahan bergerak mengikuti arus. Tidak ada satupun yang terlihat di dek. Perahu itu tampak normal, namun ada sesuatu yang aneh. Ombak di sekitarnya bergerak seperti ada sesuatu yang besar di bawah permukaan. Desa digemparkan ketika perahu itu ditarik ke pantai. Warga yang mencoba memeriksa kapal menemukan catatan-catatan yang tertinggal di ruang kecil nahoda. Catatan itu tampak seperti jurnal harian, ditulis dengan tergesa-gesa. Tulisan-tulisan itu menceritakan pengalaman aneh selama beberapa hari terakhir sebelum nelayan-nelayan itu hilang. Di awal catatan, mereka menulis tentang cuaca yang tidak biasa. Hujan turun dengan deras, tapi angin tetap tenang. Laut tampak berkilau dengan warna yang aneh, seperti minyak yang tipis di permukaan air. Pada malam pertama, mereka mendengar suara-suara dari bawah perahu, seperti gemuruh yang jauh, disertai percikan air yang tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang mengintai, tulis salah satu nelayan, namanya tercatat sebagai Ardi. Kami mencoba melihat, tapi air terlalu gelap, hanya gelombang yang bergerak sendiri. Hari-hari berikutnya, catatan menjadi semakin kacau. Tangan-tangan mereka gemetar saat menulis, huruf-huruf menjadi berantakan. Mereka menceritakan melihat bayangan besar yang bergerak cepat di bawah kapal, kadang menembus cahaya bulan yang masuk ke permukaan air. Bayangan itu terlalu besar untuk ikan biasa, terlalu cepat untuk hiu. Suara-suara berat terdengar seperti derap kaki atau sirip raksasa yang menyapu air, meninggalkan riak yang besar. Suatu malam, perahu mereka terhenti di tengah laut. Mesin tidak mau menyala. Mereka mendengar suara dari bawah, seperti suara makhluk yang sedang mengaum. Lampu-lampu senter yang mereka gunakan untuk mencari tanda-tanda darurat sering padam seketika, dan bayangan hitam besar muncul di sekitar perahu. Mereka menulis, "Kami yakin sesuatu sedang mengelilingi kami, sesuatu yang hidup di kedalaman, lebih tua dari pulau ini." Catatan berikutnya menceritakan usaha mereka untuk memancing atau memberi makan makhluk itu, mungkin untuk menenangkan, namun semua usaha sia-sia. Setiap kali mereka menurunkan jaring, sesuatu yang berat menyeretnya ke bawah, meninggalkan bekas serat jaring yang robek dan bernoda lendir gelap yang tidak bisa dikenali. Pada halaman terakhir, tulisan Ardi menjadi sangat kacau. Beberapa kata bahkan tidak bisa dibaca. Ada sebuah catatan terakhir yang jelas. "Kami tidak bisa melawan. Ini bukan ikan biasa. Jangan mencoba mendekati perairan ini. Jika kalian membaca ini, jauhi Laut Komodo. Ada sesuatu yang berdiam di kedalaman. Sesuatu yang menunggu, dan bisa merenggut siapa saja." Warga yang menemukan catatan itu tidak berani menyentuh perahu lebih lama. Beberapa nelayan yang berani mendekat mengaku mendengar suara dari bawah perahu. Suara yang membuat bulu kuduk merinding. Suara yang seperti raksasa laut menjerit di malam yang sunyi. Perahu itu akhirnya ditarik ke darat, tapi tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan para nelayan. Peneliti dan ahli kelautan yang datang untuk memeriksa catatan dan perahu mencoba menemukan penjelasan ilmiah. Mereka menemukan beberapa tanda goresan di bawah lambung perahu, seolah sesuatu dengan sirip besar menyeretnya. Beberapa sampel air yang diambil mengandung zat biologis yang tidak dikenal. Lendir berwarna gelap dengan sel yang tidak sesuai dengan makhluk laut yang umum ditemukan di wilayah itu. Desa sekitar mulai menuturkan legenda baru. Mereka bercerita tentang makhluk raksasa yang hidup di kedalaman perairan Komodo. Makhluk yang muncul hanya saat laut sedang gelap atau ketika bulan menutupi sinarnya dengan kabut tebal. Ada yang mengatakan bahwa perahu yang mengambang itu hanyalah salah satu korban yang berhasil dilepaskan, sementara sebagai peringatan bagi manusia yang terlalu dekat dengan wilayahnya. Puluhan tahun kemudian, cerita itu masih menjadi misteri. Beberapa nelayan modern mengaku melihat bayangan besar di bawah kapal mereka. Perahu terasa seperti digantung atau didorong oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tidak ada yang bisa memastikan apakah makhluk itu benar-benar nyata atau hanya imajinasi yang terbentuk dari kegelapan laut. Namun catatan yang ditemukan tetap menjadi bukti yang menakutkan. Sesuatu yang besar dan asing pernah mengintai nelayan-nelayan Komodo pada tahun 2001, meninggalkan kapal tanpa awak, dan cerita yang membuat siapapun yang membaca catatan itu merasa ada mata yang mengawasi dari kedalaman gelap laut. Hari-hari berikutnya, berita tentang perahu kosong itu menyebar ke seluruh desa pesisir. Beberapa nelayan yang berani menceritakan pengalaman mereka sendiri ketika melaut di malam hari, merasa seolah-olah ada mata besar yang mengikuti setiap gerakan kapal mereka. Suara-suara aneh terdengar dari kedalaman, kadang seperti lolongan, kadang seperti derap kaki raksasa di dasar laut. Banyak yang mulai menghindari rute perairan dekat Komodo,
terutama ketika kabut tebal turun. Ahli kelautan yang meneliti perahu mencoba membuat teori. Mungkin ada hewan laut yang belum dikenal, atau fenomena alam yang aneh, seperti gelombang internal laut yang bisa menciptakan efek visual dan suara. Namun, setiap kali mereka mengukur kedalaman dan mengirim sonar, data selalu menunjukkan hal yang tidak konsisten. Benda-benda besar bergerak sangat cepat, kadang muncul dan hilang di titik berbeda tanpa jejak. Catatan di perahu terus menarik perhatian. Halaman terakhir tetap menjadi misteri. Beberapa kata yang samar tersisa seperti kegelapan, suara, jangan, dianggap sebagai peringatan. Penduduk setempat mulai mengaitkan kejadian ini dengan legenda lama tentang raksasa laut Komodo. Makhluk yang konon hidup jauh di kedalaman puluhan meter di bawah permukaan, muncul hanya saat manusia terlalu dekat. Seorang peneliti independen, seorang pria bernama Raka, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berangkat dengan perahu kecil dan kamera bawah air, berusaha merekam sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan fenomena itu. Malam pertama di perairan itu, laut tenang tapi kabut sangat tebal. Tidak ada tanda kehidupan, kecuali suara-suara samar dari kedalaman. Saat lampu sorot menyinari permukaan, bayangan besar melintas di bawah kapal, membuat air bergelombang secara aneh. Kamera Raka merekam gerakan itu. Sesuatu yang tidak bisa dikenali, terlalu besar untuk hiu atau paus, bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin bagi makhluk laut normal. Raka merasa napasnya tercekat. Ia menulis catatan di buku hariannya. Ini bukan fenomena biasa. Aku bisa merasakan kekuatan di bawah. Sesuatu yang hidup di sana. Sesuatu yang mengerti bahwa aku melihatnya. Ia mencoba menenangkan diri dan tetap fokus. Tetapi setiap kali ia menurunkan jaring untuk mengambil sampel air, arus tiba-tiba berubah drastis. Perahu terasa seperti didorong oleh tangan raksasa dari bawah. Malam kedua, Raka mendengar suara gemuruh di bawah kapal, lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu menyerupai raksasa yang bernafas, diikuti percikan air yang tinggi. Ia mencoba merekam suara itu, tetapi alat perekam listrik mati mendadak. Lampu sorot padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Dalam kegelapan, ia merasakan getaran di lantai kapal, seolah sesuatu besar sedang menyapu lambung kapal. Keesokan paginya, Raka menemukan jaringnya robek, dan di permukaan air terdapat lendir gelap tebal, sama seperti yang disebutkan dalam catatan nelayan yang hilang. Ia menyadari satu hal, makhluk itu bukan sekadar ikan besar. Ada sesuatu yang cerdas, yang bisa mengamati dan bereaksi terhadap manusia. Raka menulis, ini bukan predator biasa, ini sesuatu yang lain. Berita tentang penemuan Raka menyebar, membuat para ilmuwan dan peneliti lain ingin menginvestigasi. Namun setiap ekspedisi tambahan yang dilakukan selalu berakhir dengan hasil aneh. Peralatan elektronik rusak, perahu terasa ditarik oleh arus misterius, dan kamera bawah air merekam bayangan besar yang hilang begitu saja tanpa jejak. Beberapa kru melaporkan merasa ada mata yang menatap mereka dari kedalaman, membuat bulu kuduk merinding. Cerita ini menjadi legenda modern di Komodo. Nelayan yang masih berani melaut sering menceritakan perahu yang bergerak sendiri, suara dari kedalaman, dan riak air yang seolah dibentuk oleh sesuatu yang besar. Beberapa percaya bahwa makhluk itu menjaga wilayahnya, muncul hanya untuk menakut-nakuti manusia yang terlalu dekat dengan sarangnya. Puluhan tahun berlalu, dan catatan yang ditemukan tetap menjadi bukti misteri yang tak terselesaikan. Para peneliti modern masih menyebutnya sebagai kasus hilangnya nelayan di Komodo pada 2001, tapi tak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Perahu kosong itu kini disimpan di museum kecil di desa pesisir, menjadi pengingat akan rahasia laut yang belum terpecahkan. Warga desa pun mewariskan cerita ini kepada generasi berikutnya. Jika kalian melihat perahu mengambang di kabut Komodo, jangan mendekat. Jangan coba memancing atau menelusuri kedalaman. Di sana, jauh di bawah permukaan, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang terlalu besar, terlalu tua, dan terlalu cerdas untuk ditaklukkan manusia. Dan meski banyak yang meragukan, suara-suara samar dan bayangan besar itu masih muncul dari waktu ke waktu, membuktikan bahwa legenda itu bukan sekadar cerita. Laut Komodo menyimpan rahasia yang tidak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan, sesuatu yang diam-diam mengintai setiap kapal yang berani melewati batas wilayahnya. Malam itu, Raka memutuskan untuk melakukan satu ekspedisi terakhir. Ia membawa perahu lebih jauh ke tengah laut, jauh dari cahaya desa, ke titik yang dipercaya sebagai sarang makhluk itu. Kabut tebal menelan perahu. Hanya terdengar suara ombak lembut yang sesekali pecah oleh riak misterius. Saat Raka menyalakan lampu sorot, bayangan besar muncul di bawah kapal.
Kali ini, makhluk itu terlihat jelas melalui kamera bawah air. Tubuhnya raksasa, berlapis sisik gelap mengkilap, dengan mata merah yang memancarkan cahaya samar, seolah menembus kabut malam. Sirip-siripnya bergerak lambat tapi kuat, menciptakan pusaran air di sekitarnya. Raka merasa seluruh perahu bergetar, seperti berada di atas mesin raksasa yang hidup. Ia mencoba merekam, tetapi kamera tiba-tiba mati. Lampu sorot padam, dan perahu terasa melayang di udara, atau setidaknya itulah yang Raka rasakan. Suara gemuruh dari bawah semakin dekat, seperti langkah raksasa yang menapaki dasar laut. Angin malam seketika hilang, air menjadi tenang total, menciptakan cermin gelap yang memantulkan bayangan makhluk itu di permukaan. Tiba-tiba, sesuatu menyambar sisi perahu. Kayu retak, air masuk dengan deras. Raka jatuh, basah kuyup, napasnya tercekat. Makhluk itu muncul sebagian di atas permukaan air, membuka rahang besar yang memperlihatkan deretan gigi tajam bercahaya seperti mutiara gelap. Ia menatap Raka dengan intens, dan Raka merasa pikirannya seolah dibaca. Ada pesan yang tidak terdengar, tapi dipahami, kau terlalu dekat, ini wilayahku. Dengan insting bertahan hidup, Raka menyalakan mesin, mencoba menjauh. Perahu bergerak tersendat, seperti ada tangan tak terlihat menariknya kembali. Riak air membentuk pusaran di sekeliling kapal, seolah laut itu sendiri mencoba menelan perahu. Raka berteriak, mencoba mengemudikan perahu dengan sekuat tenaga, namun kabut menelan cahaya, dan makhluk itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan perairan beriak gelap dan sunyi mencekam. Saat fajar, Raka tiba di pantai desa. Perahu rusak, sebagian kayu terkelupas, tapi ia selamat. Kamera dan semua alat elektroniknya hancur. Ia membawa catatan baru, menulis pengalaman terakhir itu dengan tangan gemetar. Aku melihatnya, lebih besar dari yang bisa dijelaskan, lebih cerdas daripada predator manapun. Ia hidup di sini, di kedalaman Laut Komodo, dan ia menunggu. Jangan pernah mendekat. Berita tentang pertemuan Raka tersebar. Para nelayan yang mendengar kisahnya menggigil. Mereka yakin bahwa makhluk itu bukan sekadar legenda. Ia nyata, dan setiap tahun beberapa kapal kecil dilaporkan hilang tanpa jejak di perairan yang sama. Desa Komodo pun menetapkan aturan keras. Siapapun yang melaut di malam hari di perairan itu harus kembali sebelum senja, atau berisiko menghilang selamanya. Puluhan tahun kemudian, cerita itu masih menjadi misteri. Para ilmuwan modern mencoba meneliti, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan catatan lendir aneh, jejak goresan pada kapal, atau pusaran air yang muncul tiba-tiba. Beberapa kru modern yang berani melaut mengaku melihat bayangan raksasa, sirip memantul di permukaan, dan mata merah yang menatap dari kedalaman. Tidak ada yang selamat untuk menceritakan secara detail. Perahu kosong yang pertama kali ditemukan pada 2001 kini menjadi ikon misteri. Setiap pengunjung museum yang melihatnya merasakan aura dingin, seperti sesuatu sedang mengawasi dari gelap laut yang terpampang di dekatnya. Anak-anak desa dilarang mendekat, dan orang dewasa pun menatap laut dengan waspada, terutama saat kabut turun. Legenda itu kini menjadi peringatan universal. Ada kekuatan di kedalaman Laut Komodo yang tidak bisa dipahami, sesuatu yang menunggu, diam, dan hanya muncul ketika manusia terlalu dekat. Makhluk itu bukan hanya predator laut, tapi entitas yang menguasai wilayahnya dengan kecerdasan yang menakutkan. Malam demi malam, suara samar dari laut masih terdengar bagi mereka yang cukup berani mendengar. Riak air yang tidak wajar, bayangan hitam yang bergerak di permukaan, dan cahaya merah samar yang menembus kabut, menjadi bukti bahwa legenda itu benar. Nelayan hilang, kapal mengambang, catatan misterius, semua menunjukkan satu hal. Laut Komodo menyimpan rahasia yang terlalu gelap untuk diungkap manusia. Dan begitu matahari tenggelam, kabut tebal kembali menyelimuti perairan, menyembunyikan makhluk raksasa yang menunggu, siap menarik siapapun yang terlalu berani mendekat. Raka menyadari satu kebenaran pahit. Ada beberapa misteri laut yang tidak boleh disentuh, beberapa rahasia yang lebih baik tetap terkubur dalam gelapnya kedalaman, karena beberapa makhluk tidak hanya besar, tapi juga abadi, dan sangat marah jika wilayahnya diganggu. Kabut malam menelan perahu Raka saat ia menatap gelap Laut Komodo. Angin dingin menyapu wajahnya, dan suara ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisikan mengancam. Ini terlalu sunyi, gumamnya sendiri, matanya menelusuri setiap riak air di sekeliling. Tiba-tiba, jaring yang diturunkan untuk mengambil sampel air terseret ke bawah. Astaga, apa itu? Raka berteriak, menarik kembali jaring dengan napas terengah. Air berkilau gelap, seperti bercampur dengan tinta hitam. Di permukaan,
muncul bayangan raksasa, sirip besar memecah air seperti kapak raksasa. Tidak mungkin, itu terlalu besar. Raka bergumam, tangannya gemetar memegang kemudi. Ia menyalakan lampu sorot lagi. Sesaat, mata merah menyala menatapnya dari kedalaman. Perahu bergetar hebat, seakan ditarik oleh tangan tak terlihat. "Tolong, jangan!" Raka menjerit, tapi suaranya hanyut di kabut. Bayangan itu bergerak cepat di bawah perahu, menciptakan pusaran air yang membuat Raka hampir terjungkal. "Aku harus menjauh," ia bergumam, mencoba menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Namun arus tiba-tiba berubah, menahan perahu seperti diikat tali raksasa. "Tidak, jangan tarik aku." Lampu sorot padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Raka menunduk, merasakan lantai perahu bergetar. Suara berat mengaum dari kedalaman, seperti raksasa yang sedang bernafas di bawahnya. Ia bisa merasakan mata makhluk itu menembus gelap, memeriksa setiap gerakan. Hatinya berdegup keras, tetapi rasa takut membuatnya tetap fokus. "Kenapa? Mengapa aku masih hidup?" Raka berbisik, memandang air yang tampak seperti cermin hitam. Sirip raksasa muncul sebentar, menghantam permukaan air, menciptakan gelombang besar yang hampir menenggelamkan perahu. Raka menjerit sambil menahan kemudi. "Aku menyerah. Jangan sentuh aku." Tiba-tiba, cahaya merah samar muncul di kejauhan. Makhluk itu menatapnya sekali, lalu perlahan menghilang ke kedalaman laut. Perahu berhenti bergetar, dan arus kembali normal. Raka hanya bisa bernafas berat, tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Ia menulis di buku hariannya, "Aku masih hidup, tapi aku tahu ia masih di sana, menunggu." Pagi berikutnya, Raka kembali ke desa. Ia menemukan beberapa nelayan lain sedang menatap laut dengan wajah pucat. "Apa kau melihatnya?" tanya seorang nelayan tua. Raka hanya mengangguk, matanya menatap jauh ke laut. Ia nyata, dan ia tidak bisa dijinakan. Catatan Raka diteliti para ilmuwan. Mereka menemukan jejak lendir hitam, goresan pada lambung perahu, dan pola pusaran air yang tidak masuk akal. Namun teori apapun gagal menjelaskan makhluk itu. Beberapa ahli kelautan menyebutnya fenomena alam ekstrim, tapi nelayan desa yakin ini bukan alam biasa. Sejak itu, Desa Komodo menegaskan aturan keras, jangan melaut di malam hari. Beberapa kapal kecil yang tetap mencoba melewati perairan itu hilang tanpa jejak, meninggalkan riak air yang memudar di permukaan, dan kadang suara samar yang terdengar di pantai, seperti lolongan jauh yang menakutkan. Anak-anak desa dilarang mendekat ke laut saat kabut turun. Orang dewasa menatap perairan dengan waspada, terutama ketika malam sunyi tiba. Para wisatawan yang berani datang untuk melihat perahu yang tersimpan di museum kecil juga merasa ada aura dingin mengawasi mereka, seolah makhluk itu masih memantau dari kedalaman. Legenda raksasa laut Komodo kini menjadi cerita universal. Makhluk itu bukan sekadar predator, tapi entitas yang cerdas, tua, dan berkuasa atas wilayahnya. Ia muncul hanya ketika manusia terlalu dekat, menunjukkan bahwa beberapa misteri laut lebih baik tetap terkubur. Raka sendiri, meski selamat, tidak pernah lagi berani melaut ke perairan itu. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara samar dari kedalaman, riak air yang aneh, dan terkadang melihat cahaya merah samar memantul di kabut jauh di laut. Setiap kali itu terjadi, hatinya kembali berdebar, mengingatkan satu hal, ada kekuatan di Laut Komodo yang lebih besar dari manusia, dan ia tidak akan pernah pergi. Dan meskipun banyak yang meragukan, suara gemuruh dan riak air itu masih terdengar bagi mereka yang cukup berani untuk menatap ke kedalaman. Laut Komodo tetap menyimpan rahasia. Makhluk raksasa itu tetap menunggu, diam, dan siap menarik siapapun yang melanggar wilayahnya. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama ia telah hidup, atau seberapa pintar makhluk itu, tapi satu hal jelas, jika kau terlalu dekat, mungkin kau tidak akan pernah kembali. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Laut tampak seperti cermin hitam tanpa batas, dan setiap riak air terasa hidup. Raka berdiri di dek, tangan gemetar memegang kemudi. "Aku harus mencatat ini, sebelum terlambat," gumamnya sambil membuka buku harian. Aroma asin laut yang biasanya menenangkan kini menusuk hidungnya, bercampur dengan bau kayu basah dari perahu yang hampir rusak. Tiba-tiba, jaring yang diturunkan kembali terseret ke bawah. "Tidak, jangan lagi," Raka menjerit, menariknya kembali. Air berkilau gelap, dan di permukaan muncul bayangan raksasa yang lebih jelas daripada sebelumnya. Mata merah makhluk itu menatapnya, seolah membaca setiap pikiran.
Sirip raksasa menyapu permukaan air, menciptakan pusaran besar yang hampir menenggelamkan perahu. Siapa? Siapa kau? Raka berbisik, tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya riak air yang semakin cepat, seolah makhluk itu berbicara dengan bahasa laut sendiri. Lampu sorot mati mendadak, meninggalkannya dalam gelap total. Suara berat, seperti raksasa bernafas di kedalaman, menggema di telinganya. Perahu bergoyang hebat, seperti ditarik tangan tak terlihat. Raka menunduk, merasakan lantai kayu retak di bawah kaki. Aku menyerah. Jangan tarik aku. Suara itu seperti memantul dari kedalaman, diiringi percikan air yang lebih besar daripada ombak normal. Raka menutup mata, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Beberapa detik kemudian, cahaya merah samar muncul di kejauhan. Makhluk itu menatapnya satu kali, lalu perlahan menghilang ke kedalaman. Perahu berhenti bergetar, arus kembali normal. Tetapi Raka tahu satu hal, makhluk itu masih mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Ia menulis di buku hariannya, "Aku masih hidup, tapi ia tetap di sana, di kedalaman, menunggu. Jangan mendekat." Pagi berikutnya, Raka kembali ke desa dengan tubuh basah dan kedinginan. Beberapa nelayan tua menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa kau melihatnya?" tanya salah satu. Raka hanya mengangguk, wajahnya pucat. Ia nyata, dan lebih cerdas daripada predator laut manapun. Para ilmuwan yang meneliti catatan Raka menemukan lendir hitam misterius, goresan di lambung perahu, dan pola pusaran air yang tidak wajar. Semua teori gagal menjelaskan makhluk itu. Beberapa ahli kelautan berspekulasi fenomena alam ekstrim, tapi nelayan desa yakin ini bukan fenomena biasa. Sejak saat itu, Desa Komodo menegaskan aturan, jangan melaut di malam hari. Beberapa kapal yang melanggar hilang tanpa jejak. Riak air muncul sendiri, kadang disertai suara samar lolongan atau derap berat dari kedalaman, menakuti siapapun yang mendekat. Anak-anak dilarang mendekati laut saat kabut turun, dan orang dewasa menatap perairan dengan penuh waspada. Wisatawan yang berani datang ke museum kecil pun merasakan aura dingin dari perahu yang tersimpan, seolah makhluk itu masih mengawasi dari laut. Legenda raksasa laut Komodo kini menjadi cerita universal. Makhluk itu bukan sekadar predator, tapi entitas cerdas, tua, dan menguasai wilayahnya. Ia muncul hanya saat manusia terlalu dekat, membuktikan bahwa beberapa misteri laut lebih baik tetap terkubur. Raka sendiri tidak pernah berani kembali ke perairan itu. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara samar, riak air aneh, dan kadang cahaya merah samar memantul di kabut jauh di laut. Setiap kali itu terjadi, hatinya kembali berdebar, menyadari satu kebenaran pahit. Ada kekuatan di Laut Komodo yang lebih besar dari manusia, dan ia tidak akan pernah pergi. Dan meski banyak yang meragukan, suara gemuruh, riak air, dan cahaya merah itu masih terdengar bagi mereka yang cukup berani memandang ke kedalaman. Laut Komodo tetap menyimpan rahasia. Makhluk raksasa itu tetap menunggu, diam, dan siap menarik siapapun yang melanggar wilayahnya. Tidak ada yang tahu pasti berapa lama ia telah hidup, atau seberapa pintar makhluk itu, tapi satu hal jelas, jika kau terlalu dekat, mungkin kau tidak akan pernah kembali. Bahkan saat kabut tebal menutupi laut, ada yang berbisik di antara warga desa. Perahu yang pertama kali ditemukan pada 2001 hanyalah peringatan pertama. Mereka yang pernah melihatnya tahu satu hal. Di kedalaman gelap Laut Komodo, ada mata merah yang menatap, dan tangan tak terlihat yang siap menarik siapapun terlalu dekat. Dan malam itu, saat ombak memecah di pantai, beberapa warga yang menatap laut merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu, legenda itu bukan sekadar cerita. Sesuatu yang besar, tua, dan cerdas diam-diam menunggu di kedalaman, menunggu untuk muncul lagi. Malam semakin gelap, kabut menebal, menutupi horizon dan membuat laut tampak tanpa batas. Raka duduk di dek, tubuh basah kuyup dan gemetar, menatap permukaan air yang hitam seperti tinta. Tiap gelombang yang memecah di lambung perahu terdengar seperti langkah makhluk besar, dan setiap riak air yang bergerak sendiri membuat jantungnya berdegup kencang. "Ini tidak mungkin," gumamnya sambil memandang jaring yang terseret ke bawah lagi. Ia meraih kamera bawah air, tapi perangkat itu mati mendadak. Lampu sorot padam, menyisakan kegelapan total. Suara berat dari kedalaman terdengar seperti raksasa bernafas, bercampur percikan air yang besar dan keras. Raka menunduk, merasakan lantai kayu bergetar di bawahnya, dan seketika tubuhnya tegang, seperti ada mata yang menembus kegelapan. "Siapa kau? Kenapa mengawasi aku?" Raka berbisik,
Tangannya gemetar memegang kemudi. Tidak ada jawaban. Hanya gelombang yang membentuk pusaran besar, seperti tangan raksasa menyapu perahu. Bayangan hitam muncul sebentar. Siripnya menghantam permukaan air dengan kekuatan yang menghancurkan riak. Raka menjerit, menahan diri agar tidak jatuh ke laut. Cahaya merah samar muncul di kejauhan, dan mata besar makhluk itu menatapnya sekali lagi. Perahu terasa melayang. Arus laut seolah dikendalikan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Raka menulis di buku hariannya, "Aku masih hidup, tapi aku tahu ia menunggu. Jika aku kembali, mungkin aku tidak akan pernah selamat." Di desa, para nelayan tua bercerita tentang malam itu. "Jika kau pernah mendengar lolongan dari laut, jangan menoleh. Itu bukan ombak biasa," kata seorang nelayan sambil menatap ke arah laut gelap. "Mereka yang hilang selamanya. Hanya riak air yang tersisa, dan kadang cahaya merah yang menatap." Beberapa ilmuwan mencoba memeriksa perahu yang ditemukan 2001. Mereka mengambil sampel lendir hitam, memeriksa goresan di lambung kapal, dan mempelajari catatan para nelayan. Semua teori ilmiah gagal. Data sonar menunjukkan objek besar bergerak cepat, muncul dan hilang tanpa jejak. Tidak ada hewan laut yang bisa bergerak secepat itu dengan ukuran raksasa seperti yang tercatat. Anak-anak desa dilarang mendekati laut saat kabut turun. Orang dewasa menatap perairan dengan waspada. Wisatawan yang berani datang ke museum kecil pun merasa ada aura dingin mengawasi mereka. Beberapa melaporkan melihat riak air bergerak sendiri atau cahaya merah samar memantul di kabut jauh di laut, sama persis seperti yang tertulis dalam catatan Raka. Legenda raksasa laut Komodo kini menjadi cerita universal. Makhluk itu bukan hanya predator, tapi entitas cerdas yang menguasai wilayahnya. Ia muncul saat manusia terlalu dekat, memberi peringatan atau mengambil siapapun yang melanggar batas. Raka sendiri tidak pernah berani kembali ke perairan itu. Malam-malam berikutnya, ia mendengar suara samar, riak air aneh, dan cahaya merah memantul jauh di kabut laut. Hatinya berdebar setiap kali mengingat satu hal. Kekuatan itu jauh lebih besar dari manusia, dan ia tidak akan pernah pergi. Pada satu malam terakhir, Raka berdiri di pantai, menatap laut yang tenang namun gelap. Kabut bergerak perlahan, menelan setiap riak air. Tiba-tiba, suara samar terdengar, lolongan jauh bercampur percikan air. Raka menahan napas. Di permukaan laut, cahaya merah muncul sebentar, lalu hilang, meninggalkan gelap total. Ia tahu makhluk itu masih ada, menunggu, selalu menunggu. Orang-orang desa berbisik di antara mereka. Perahu yang pertama kali ditemukan pada 2001 hanyalah peringatan pertama. Setiap kapal yang menghilang di perairan itu hanyalah bukti bahwa legenda itu nyata. Mata merah yang menatap, pusaran air yang tidak wajar, dan sirip raksasa yang muncul sesekali. Semua menunjukkan satu kebenaran. Laut Komodo memiliki rahasia yang terlalu gelap untuk diungkap. Raka menulis di buku hariannya satu kalimat terakhir sebelum menutup halaman. "Jika kau membaca ini, jangan pernah mendekat." Laut Komodo menyimpan sesuatu yang tua, besar, cerdas, dan marah. Ia menunggu, dan siapapun yang berani terlalu dekat, mungkin tidak akan pernah kembali. Riak air terdengar di pantai, meski perahu atau kapal tidak terlihat. Angin malam membawa aroma asin dan kayu basah, bercampur dengan misteri yang tak terselesaikan. Dan di kedalaman gelap Laut Komodo, mata merah itu tetap menatap, tangan tak terlihat menunggu, dan legenda tetap hidup, lebih nyata daripada siapapun bisa bayangkan. Kabut pagi menutupi perairan Komodo. Warga desa terpaku melihat sebuah perahu kecil mengambang tanpa nahoda. Tidak ada satupun manusia di atasnya. Hanya ombak yang bergerak aneh, seolah ada sesuatu yang besar di bawah permukaan. Para nelayan menatap dengan ngeri, dan desas-desus segera menyebar. Ada sesuatu yang hilang, dan sesuatu yang mengintai. Perahu itu ditarik ke pantai. Di dalamnya ditemukan catatan nelayan. Tulisan-tulisan itu kacau, menceritakan cuaca aneh, ombak yang bergerak sendiri, dan suara dari kedalaman yang menyeramkan. Ardi, salah satu nelayan, menulis, "Seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Hari-hari berikutnya, catatan menjadi lebih kacau. Bayangan besar muncul di bawah kapal, menembus cahaya bulan. Suara berat terdengar seperti derap kaki raksasa. Mereka mencoba menenangkan makhluk itu, tetapi setiap usaha sia-sia. Jaring yang diturunkan selalu terseret ke bawah, meninggalkan lendir gelap dan robekan yang tidak wajar. Raka, peneliti independen, memutuskan menyelidiki sendiri.
Ia membawa perahu kecil dan kamera bawah air. Malam pertama, kabut tebal menyelimuti perahu. Bayangan besar muncul di bawah, bergerak cepat dan menghilang seketika. Kamera mati mendadak, lampu sorot padam, dan suara gemuruh terdengar di telinga Raka. Malam berikutnya, Raka melihat mata merah besar menatap dari kedalaman. Perahu terasa melayang, arus laut seolah dikendalikan tangan raksasa. Ia menjerit, berusaha mengemudi, tapi pusaran air menahan perahu. Cahaya merah samar muncul sekali. Makhluk itu menatap Raka, lalu perlahan menghilang. Raka selamat, tapi ia tahu makhluk itu masih menunggu. Para ilmuwan memeriksa perahu dan catatan. Lendir hitam, goresan lambung, dan pusaran air yang aneh ditemukan. Semua teori ilmiah gagal. Nelayan desa yakin ini bukan fenomena biasa. Setiap kapal yang hilang menjadi bukti bahwa legenda itu nyata.